Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adenesha Juniadi and I'm a management student at Darwan Ali University Sampit. In this video, I will present a summary of the monetary economy course from meeting 1 to meeting 7. Okay, I will start the presentation. Ya, pada pertemuan 1 kita membahas tentang pengertian dan fungsi uang, sejarah perkembangan uang, jenis-jenis uang, dan peran bank dalam perekonomian. Yang pertama, kita masuk ke pengertiannya dulu. Pengertian uang adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat ukur untuk kegiatan ekonomi. Uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang adalah alat penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Karena uang sudah menjadi alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa di era modern seperti sekarang. Nah, maksudnya di sini yaitu sebagai alat tukar itu maksudnya misalnya kalau kita beli kopi di kafe, nah kita itu tidak perlu bawa beras atau bawa barang lain untuk ditukar, kita cukup kasih uang aja. Nah, jadi uang itu mempermudah buat kita dapetin barang atau jasa tanpa harus barter kayak zaman dahulu itu. Barter itu kalau zaman dulu itu maksudnya kalau mau beli sesuatu itu harus ditukar barang sama barang. Kalau sekarang udah dipermudah dengan uang. Jadi intinya itu uang itu bikin transaksi jadi praktis, gak ribet tukar menukar barang, dan jadi standar nilai buat semua barang atau jasa. Jadi gampang buat ngitung, bandingin, dan ngatur ekonomi. Nah, di situ kan ada pengertiannya itu alat ukur. Nah, maksudnya di sini yaitu misalnya kita beli baju 100.000 harganya. Terus teman kita itu beli baju harganya 50.000. Nah, dari situ kita bisa bandingin kan, katanya uang ini alat ukur. Kita bandingin nilainya itu baju lebih mahal dari sendal kan, harganya kan 100.000 baju. Dan sendal tadi 50.000. Nah, artinya itu uang itu bantu kita buat ngukur atau bandingin nilai barang yang kita beli tadi. Karena uang bantu ngasih kita angka yang bikin kita ngerti dari nominalnya itu. Begitu. Selanjutnya, kembangan uang. Di sini Nah, dahulu masyarakat itu lebih mengenal sistem barter, yaitu pembayaran dengan cara tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang di dalamnya. Terus tapi seiring perkembangan zaman, maka sejarah uang itu dimulai dengan adanya alternatif baru, yaitu logam. Logam ini dinilai lebih tahan lama, bernilai tinggi, serta mudah dibawa dibandingkan sistem barter. Nah, kemudian muncullah uang kertas yang dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan uang logam pada masa itu. Nah, BI, Bank Sentral atau Bank Indonesia ini adalah satu-satunya lembaga yang berhak mencetak uang dan mengedarkan uang di Indonesia. Uangnya dicetak oleh Peruri atas perintah BI ini. Dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Selanjutnya itu dahulu itu ada juga namanya sistem gold standard. Gold standard ini adalah sistem moneter di mana nilai mata uang negara itu dijamin dan dapat ditukar dengan sejumlah emas tertentu. Nah, maksudnya di sini artinya setiap lembar uang kertas yang beredar itu didukung oleh cadangan emas di bank sentral atau pemerintah itu. Contohnya, misalnya itu saya mau cetak uang 1 US dollar. Nah, kalau mencetak uang 1 US dollar itu harus mengorbankan 1 gram emas. Jadi 1 gram emas itu harus disimpan saat
cetak 1 US dollar itu tadi. Jadi maksudnya itu uang tetap jadi alat tukar di sistem gold standard ini, tapi nilainya itu dijamin emas. Jadi ada uangnya itu, ada emasnya. Tapi ukuran nilainya stabil karena uang juga menjadi alat ukur nilai, tapi ukurannya tuh jadi lebih stabil karena ada uang, ada cadangan emas tadi. Maksudnya itu kayak gold standard itu zaman dulu itu kayak uang itu harus di backup emas. Jadi uang itu nggak cuma kertas yang ada nilainya, tapi ada jaminannya, yaitu emas, yang bikin uang itu makin mantap buat jadi alat tukar sama alat ukur. Tapi sekarang uang itu adalah kertas yang dipercaya punya nilai karena dijamin pemerintah dan sistem ekonomi. Jadi sekarang itu uang itu cuma kertas, tapi udah dipercaya nilainya karena udah dijamin pemerintah dan sistem ekonomi. Jumlah uang dibatasi sama emas, jadi uang yang beredar itu nggak bisa sembarangan banyak karena harus sesuai sama cadangan emas di negara. Nah, itu maksud dari sistem gold standard tadi. Pemerintah itu nggak bisa asal cetak uang, beda sama sekarang. Kalau krisis kan bisa cetak uang terus. Nah, kalau zaman gold standard ini, kalau mau cetak uang itu harus punya emas dulu. Nah, jadi emas tuh di sistem gold standard itu kayak aset yang lumayan aman, nggak gampang anjlok nilainya. Gold standard ini juga bikin bikin uang nggak bisa asal cetak. Jadi inflasi itu bisa dikontrol, nilai uang jadi stabil karena ada backup emasnya tadi di belakangnya. Terus kelebihan dari sistem gold standard ini salah satunya itu mengendalikan inflasi karena uang tidak bisa dicetak seenaknya. Kan jadi kayak lebih teratur gitu, misalnya uang yang beredar itu. Soalnya kan kalau sistem gold standard itu harus ada emas tadi kalau mau cetak uangnya. Terus kalau kekurangannya itu rentan terhadap perubahan besar jika cadangan emasnya terganggu. Nah, jadi kayak persediaan emasnya terganggu, itu bisa mengalami perubahan. Nah, terus ada gambar uang kartal, giral, uang logam, uang kertas. Nah, seperti ini. Ini gambarnya. Terus selanjutnya ada peran bank dalam perekonomian. Nah, yang pertama itu menyalurkan dana. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk modal usaha, investasi, perdagangan, konsumsi, dan profesi. Yang kedua itu ada menghimpun dana. Bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, memfasilitasi transaksi keuangan. Bank memberikan kemudahan dalam bertransaksi keuangan sehingga transaksi dapat berjalan cepat, efektif, dan efisien. Yang menyalurkan dana itu misalnya gini, bank itu kasih pinjaman ke orang atau perusahaan yang butuh modal gitu. Misalnya kita mau buka usaha kopi tapi nggak punya modal, nah bank bisa kasih kredit ke kita buat buka usaha tadi, mereka ngutangin gitu. Terus yang kedua itu kan menghimpun dana, itu maksudnya bank ngumpulin uang dari masyarakat lewat tabungan, deposito, dan giro. Kita nabung di bank, uangnya disimpan dan dipakai bank buat bantu orang lain. Nah, terus yang ketiga itu ada memfasilitasi transaksi keuangan. Di sini bank bikin transaksi keuangan jadi lebih gampang dan aman.
Contohnya transfer via mobile banking, bayar pakai kartu kredit, atau QRIS di warung. Misalkan sekarang sudah mudah kalau mau bayar. Nah, terus yang keempat itu peran bank itu dalam perekonomian, menstabilkan perekonomian. Sini bank berperan dalam menstabilkan kondisi perekonomian dengan mengendalikan peredaran uang, menumbuhkan sektor usaha kerakyatan. Bank membantu meningkatkan kemampuan ekonomi pengusaha dan UMKM. Di sini maksudnya contohnya waktu inflasi tinggi, bank bisa naikin suku bunga biar uang beredar itu biar uang nggak beredar terlalu banyak. Nah, misalkan kalau bank naikin suku bunga kan, jadi orang tuh lebih banyak nabung. Biar dapat itu tadi. Kalau suku bunga rendah, orang jadi jarang nabung, yang uang beredar makin banyak. Kalau suku bunganya naik, uang yang beredar jadi sedikit karena orang tadi banyak nabung. Nah, terus kalau yang kelima itu ada memperkuat struktur perekonomian. Bank membiayai kegiatan perekonomian sehingga memperkuat struktur perekonomian negara, menopang pembangunan ekonomi nasional. Bank berperan dalam menggerakkan roda perekonomian dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Ya. Bank, jadi di sini maksudnya bank itu ikut bantu pemerataan ekonomi terutama buat UMKM dan masyarakat kecil. Contohnya bank kasih kredit mikro ke ibu-ibu pelaku usaha kecil di desa gitu. Oke, next yang terakhir kesimpulannya dari materi pertemuan satu ini, yaitu uang adalah merupakan alat tukar yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Perkembangannya dimulai dari sistem barter, kemudian uang barang, uang logam, uang kertas, hingga menjadi uang digital yang kita gunakan saat ini. Setiap bentuk uang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, namun semua bertujuan untuk mempermudah transaksi. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran utama dalam mencetak dan mengatur peredaran uang di Indonesia. Selain itu, bank umum juga berperan penting dalam perekonomian seperti menghimpun dana tadi, menyalurkan kredit, dan menyediakan layanan pembayaran. Pemahaman tentang sejarah, jenis, dan fungsi uang serta peran bank sangat penting agar kita dapat lebih baik dalam mengelola keuangan dan memahami sistem ekonomi yang berlaku. Oke, selanjutnya kita ke pertemuan 2. Pertemuan 2 ini membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi permintaan uang. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Nah, apa sih itu permintaan uang? Permintaan uang ini adalah keinginan atau kebutuhan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan individu untuk memegang uang dalam bentuk tunai atau saldo di bank yang mudah dicairkan. Permintaan uang ini mengacu pada jumlah uang yang ingin dipegang oleh individu atau kelompok tadi pada waktu tertentu dan pada tingkat pendapatan serta suku bunga tertentu. Singkatnya itu permintaan ini adalah keinginan kita punya uang atau nyari keuntungan, bisa juga. Nah, terus di sini ada M3 permintaan uang. Ini tadi ya pengertian uang ini ya, intinya itu seberapa butuh orang sama uang itu, intinya gitu permintaan uang. Fokusnya keinginan orang buat pegang uang, contohnya narik ATM, simpan cash, nunda investasi,
belanja kebutuhan sehari-hari. Contohnya kayak permintaan uang tuh kayak kita kalau mau konser, beli tiket konser. Terus kalau jaga-jaga buat kebutuhan mendadak, nah itu. Nah, oke, tadi M3 itu dalam permintaan uang itu mengacu pada jumlah uang yang beredar yang paling luas, mencakup mata uang simpanan yang dapat dicairkan dengan pemberitahuan hingga 3 bulan, simpanan dengan jangka waktu tertentu, dan juga instrumen lain seperti surat utang dan saham. M3 ini mencakup uang kartal, uang giral, deposito, berjangka, tabungan, dan instrumen keuangan lain yang sifatnya itu hampir seperti uang karena bisa cepat dicairkan. Nah, M3 ini sering dipakai untuk mengukur seberapa banyak uang yang beredar yang mengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Maksudnya di sini itu 3 nih kayak jumlah all-in, kayak semua uang yang ada di masyarakat itu, mulai dari uang cash, saldo rekening, sampai tabungan atau deposito yang nggak bisa langsung ditarik. Pokoknya semua bentuk duit, baik yang bisa langsung dipakai belanja atau yang deposito tadi yang nggak bisa langsung ditarik itu, yang untuk jangka waktu tertentu. Contohnya itu misalnya saya punya uang 100.000 di dompet tunai. Nah, terus saya punya uang lagi 2 juta di rekening BRI, nah itu kan bisa ditransfer kapan aja. Nah, terus 5 juta di deposito. Nah, kalau deposito ini kan harus nunggu 3 bulan buat cair. Nah, jadi kayak semua dari yang tunai, yang di rekening, yang di deposito. Nah, M3 itu maksudnya itu. Semua itu masuk M3 karena itu semua bagian dari uang yang beredar di ekonomi, walaupun sebagainya nggak langsung bisa dipakai tadi. Gitu. Ya. Nah, di sini ada gambar kurva suku bunga. Nah, di sini penjelasannya itu semakin tinggi suku bunga, permintaan uang akan semakin sedikit, dan sebaliknya semakin rendah suku bunga, permintaan uang akan semakin meningkat. Intinya itu orang lebih suka megang uang tunai saat suku bunganya rendah, karena keuntungan dari menabung kan kecil. Makanya saat suku bunga rendah itu orang lebih suka megang uang, jadi uang yang beredar itu banyak. Nah, terus sebaliknya kalau suku bunganya tinggi, karena mereka jadi milih nabung atau berinvestasi untuk mendapat bunga tadi, karena suku bunganya tinggi, makanya mereka milih nabung. Nah, di sini ada kurvanya, kurva suku bunga. Sini R1 itu suku bunga naik, yang R2 ini suku bunganya turun. Ya, kalau suku bunga naik ini uang jadi lebih mahal, orang-orang itu jadi malas pegang uang tunai kalau suku bunganya naik. Mereka mikir itu mending nabung atau investasi biar dapat bunga, jadi permintaan uang turun nih. Jadi permintaan uangnya turun, terus ya dua itu suku bunga turun, uang jadi murah, orang-orang itu lebih suka pegang uang tunai mending orang-orang lebih suka pegang uang tunai kalau suku bunganya turun tadi, buat belanja, buat jajan, dan invest langsung, jadi permintaan uangnya naik. Kalau titiknya ke kanan, itu artinya permintaan uangnya tinggi, banyak orang mau pegang uang tunai. Kalau masih ke kiri, di kiri artinya permintaan uangnya itu rendah, dikit mau yang pegang uang tunai itu. Jadi intinya gini, suku bunga naik minjam uang jadi mahal, kalau suku bunga turun minjam uang jadi murah. Suku bunga ini penting banget ya dalam ekonomi, karena
dia ini ngaruh banget sama keputusan buat orang nabung, orang belanja. Jadi ngaruh banget. Kalau suku bunganya tinggi, orang jadi lebih lebih milih nabung atau investasi buat dapat bunga kan karena suku bunga tinggi. Terus kalau suku bunganya rendah, orang jadi milih megang uang buat belanja karena uang apa namanya? Kalau suku bunga turun itu minjem uangnya jadi murah, orang jadi suka belanja. Terus kalau suku bunganya turun kan jadi murah kalau mau minjam, kalau mau buka usaha. Nah, gitu. Oke, di sini suku bunga adalah harga dari uang. Suku bunga adalah harga dari uang mewakili biaya yang dibayarkan untuk meminjam uang atau imbalan yang diterima dari menabung atau investasi. Contohnya itu kan adalah jika kamu menabung di bank, kamu mendapat bunga sebagai imbalan karena bank menggunakan uangmu. Terus jika kamu meminjam uang dari bank, kamu membayar bunga karena kamu menggunakan uang milik bank. Ya, ya maksudnya di sini suku bunga adalah harga dari uang. Jika kamu menabung, nah misalkan kalau kita nabung, kan kita dapat bunga sebagai imbalan karena bank menggunakan uang tadi, uang kita nabung tadi mereka pinjamin gitu, mereka kreditkan ke orang dari duit kita nabung tadi. Terus kita dapat bunga sebagai imbalannya. Nah, terus kalau yang ini maksudnya jika kamu meminjam uang dari bank, kamu bayar bunga karena kamu menggunakan uang milik bank. Nah, misalnya di sini maksudnya kalau kita minjam di bank itu, nah kita kan bayar bunga. Kalau minjam di bank kan kita bayar bunga. Makanya di sini disebut suku bunga adalah harga dari uang. Kan kalau kita minjam uang di bank itu kita bayar suku bunganya. Itu maksudnya. Makanya disebut suku bunga adalah harga dari uang. Nah, yang selanjutnya itu ada tingkat inflasi atau harga. Nah, misalnya jika harga barang naik, orang butuh lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Nah, misalnya tadi kemarin kita beli ayam, harganya 1 kilo 30.000. Nah, terus sekarang kita beli ayam juga 1 kilo harganya 40.000 karena inflasi tadi. Nah, tadinya kita beli cuma 30.000, sekarang kita harus nambah 10.000 lagi buat beli ayam yang sama, yaitu 1 kilo 40.000 harganya. Itu maksudnya. Terus ada kebijakan moneter. Maksudnya di sini kebijakan moneter contohnya itu Bank Indonesia BI menaikkan suku bunga acuan BI rate. Contohnya BI naikin suku bunga dari 5,75% jadi 6,25%. Nah, itu bank-bank itu ikut naikin bunga tabungan dan kredit, orang-orang jadi lebih tertarik nabung karena bunganya gede. Terus permintaan uangnya turun karena orang mending simpen uang di bank daripada dipakai buat belanja. Intinya kebijakan kenapa ini termasuk faktor permintaan uang, kenapa kebijakan moneter ini termasuk faktor permintaan uang. Kebijakan dari BI ini sengaja dibuat untuk ngatur jumlah uang beredar supaya inflasi nggak liar dan ekonomi tetap stabil. Terus selanjutnya ada kemajuan teknologi dan sistem pembayaran kayak e-money, terus mobile banking dan lain-lain bisa memengaruhi kebutuhan uang tunai, permintaan uang tadi. Terus ada musim dan waktu tertentu, misalnya saat hari besar, keagamaan atau akhir tahun, permintaan uang biasanya meningkat karena konsumsi juga naik. Misalnya kan kalau hari raya orang kayak beli baju, beli apa kalau hari-hari besar gitu. Nah, selanjutnya
Nah, di sini ada gambar kurva pendapatan. Ini bisa dilihat. Penjelasannya itu maksudnya ini semakin kurva pendapatan ini semakin maju negara semakin bergeser ke kanan karena di tingkat suku bunga yang sama permintaan uang semakin banyak, pendapatan masyarakat meningkat, mereka bisa belanja lebih banyak, itu berarti orang akan lebih banyak melakukan transaksi sehingga mereka memerlukan lebih banyak uang tunai. Jadi pendapatan memengaruhi permintaan uang. Di sini bisa kita lihat kurva MD money demand, yaitu kurva-kurva ini menunjukkan permintaan uang pada tingkat pendapatan. Di sini ada MD3, MD1, MD2. MD3 ini pendapatan rendah. Kalau MD1 ini pendapatan menengah, MD2 ini pendapatan tinggi. Semakin ke kanan itu artinya pendapatan masyarakat semakin tinggi. Nah, contohnya itu misalnya saya dapat gaji 500.000 per bulan, tentu cara makinnya itu beda sama yang gajinya 2 juta per bulan. Yang dapat 2 juta pasti minta jatah uangnya itu lebih banyak. Buat kebutuhan harian. Jadi intinya kurva pendapatan ini mau nunjukin bahwa semakin tinggi pendapatan, permintaan uang itu juga semakin banyak, semakin tinggi, tapi suku bunganya tetap. Sini ada contoh gampang, misalnya suku bunga tetapnya itu 5%. Ini contohnya, suku bunga tetapnya 5%, tapi bulan ini saya dapat gaji misalnya 500.000, bulan depan dapat 2 juta. Nah, padahal suku bunganya itu nggak berubah, tapi karena punya pendapatan lebih banyak tadi, kita jadi minta uang lebih banyak juga buat bisa dipakai, misalnya buat makan enak. Maksudnya kalau pendapatannya tinggi itu jadi make uangnya itu lebih banyak, kayak mau belanja ini mau belanja itu, maksudnya gitu. Terus kalau uang beredar sedikit itu gesernya ke kanan, ke kiri. Di sini kan ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, sumbu Y ini yang vertikal ini menunjukkan suku bunganya tetap. Nah, terus sumbu X ini nunjukin jumlah uang yang diminta. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini, permintaan uang dipengaruhi oleh berbagai faktor tadi. Yang pertama ada pendapatan, inflasi, terus suku bunga, teknologi, dan kondisi ekonomi. Semakin tinggi pendapatan atau harga, maka semakin besar juga permintaan uang. Begitupun sebaliknya, jika suku bunga yang tinggi cenderung menurunkan permintaan uang karena orang cenderung lebih memilih menabung atau berinvestasi. Teknologi pembayaran juga bisa mengaruhi kebutuhan dalam memegang uang tunai. Memahami faktor-faktor tadi itu sangat penting untuk mendukung kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, pertemuan 4, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi penawaran uang dan peran Bank Sentral atau Bank Indonesia. Apa sih itu penawaran uang? Penawaran uang adalah jumlah total uang yang tersedia
dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu dan siap untuk digunakan oleh masyarakat, pemerintah, perusahaan maupun individu untuk melakukan transaksi. Uang yang dimaksud itu uang logam, kertas, uang giral, simpanan di bank yang dapat digunakan langsung. Next, di sini ada kurva penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia. Jumlah ini dikendalikan langsung oleh bank sentral, bukan oleh mekanisme pasar, sehingga tidak tergantung pada suku bunga yang berlaku karena bank sentral yang menetapkan berapa banyak uang yang beredar. Maka kurva penawaran uang digambarkan vertikal seperti gambar ini. Bisa diperhatikan. Artinya berapapun suku bunganya, jumlah uang yang beredar itu tetap selama belum ada kebijakan baru dari bank sentral. Kalau bank sentral mengurangi uang beredar, maka garis vertikal ini akan bergeser ke kiri, tapi bentuknya tetap vertikal karena tetap tidak tergantung pada suku bunganya. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama itu ada kebijakan moneter bank sentral, termasuk kebijakan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Yang kedua ada suku bunga berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menabung atau meminjam. Yang ketiga ada cadangan wajib minimum. Inilah ketentuan jumlah dana yang harus disimpan bank umum ke Bank Indonesia atau bank sentral. Yang keempat, kegiatan ekonomi masyarakat. Semakin aktif kegiatan ekonomi, semakin tinggi kebutuhan akan uang. Yang kelima, ada perkembangan lembaga keuangan. Jumlah dan efisiensi lembaga keuangan menentukan distribusi uang. Nah, di sini ada penjelasan faktor. Yang pertama, kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatur jumlah uang melalui kebijakan moneter. Contohnya melalui OPT atau operasi pasar terbuka, di mana BI dapat membeli atau menjual surat berharga kayak obligasi untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar ini. Kalau BI jual, uang di masyarakat kurang. Kalau beli, uang di masyarakat jadi nambah. OPT ini atau operasi pasar terbuka ini 99% obligasi. Yang kedua, suku bunga. Ketika suku bunga naik, masyarakat cenderung menabung karena mendapat hasil yang lebih tinggi, sehingga uang beredar menurun. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, masyarakat lebih memilih konsumsi atau investasi, meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, cadangan wajib minimum. Ini adalah presentasi yang harus disimpan di Bank Indonesia. Yang harus simpan Bank Indonesia. GWM itu seperti uang cadangan wajib yang harus dimiliki bank agar sistem keuangannya tetap stabil. GWM dinaikkan, kemampuan bank untuk memberi pinjaman menurun sehingga penawaran uang berkurang. Terus yang keempat ada kegiatan ekonomi masyarakat. Di sini kegiatan ekonomi masyarakat dan aktivitas transaksi meningkat, permintaan terhadap uang bertambah. Akibatnya bank sentral perlu menyesuaikan jumlah uang yang beredar agar tidak menjadi kekurangan uang dalam sistem ekonomi. Tapi kalau ekonomi lesu, BI bisa ngurangin uang beredar supaya inflasinya nggak naik. Terus yang kelima itu perkembangan lembaga keuangan. Ini keberadaan bank, fintech, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya itu mempermudah distribusi uang. Jika lembaga-lembaga ini berkembang dan meluas ke berbagai daerah, maka penawaran yang akan lebih efektif dan merata. Jadi maksudnya di sini semakin berkembang keuangan, makin besar juga potensi penawaran uang. Juga potensi penawaran uangnya meningkat.
pengertian bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertugas mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, peran ini dijalankan Bank Indonesia atau BI. BI tidak melayani masyarakat umum seperti bank biasa yang melayani simpan pinjam, melainkan sebagai pengendali utama dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Nah, di sini ada tugas bank sentral ini simpelnya mencetak duit, membakar duit, jual beli obligasi, naik turunin GWM tadi. Itu tugas bank sentral. Perannya ini misalnya kalau nambah uang beredar, BI titipin uang di bank-bank umum. Peran BI kan, nah misalnya kan ini peran BI kan cetak duit. Nah, kalau mau nambah uang beredar, BI titipin uang di bank-bank umum. Nah, bank umum akan menyalurkan lagi dengan memberikan kredit kepada nasabah. Salah. Nah, bank umum akan menyalurkan untuk dikreditkan. Kalau cetak duit uang di masyarakat, kan uang di masyarakat jadi nambah. Nah, terus membakar duit. Nah, kenapa dibakar? Takut disalahgunakan. Terus itu udah ada laporannya kalau dibakar. Terus ada nomor serinya juga dan mengurangi banyak resiko lain. Terus jual beli obligasi dan naik turun, ini tugas bank sentral. Nah, selanjutnya kesimpulannya dari ini, penawaran uang merupakan komponen penting dalam pengelolaan perekonomian. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar, mulai dari kebijakan moneter, tingkat suku bunga, hingga dinamika ekonomi masyarakat. Bank Indonesia memiliki peran kunci dalam menjaga agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak, yang bisa menyebabkan inflasi, atau terlalu sedikit yang bisa menyebabkan deflasi. Terus melalui kebijakan, BI berupaya menciptakan stabilitas ekonomi demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Oke, next kita ke pertemuan 5. Pertemuan 5 membahas tentang fungsi dan peran bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang memiliki izin untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro tabungan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta memberikan jasa keuangan lainnya. Bank umum berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, sehingga mendorong aktivitas ekonomi nasional. Nah, contoh bank umum di Indonesia itu ada BRI, ada BCA, ada BNI, dan ada Bank Mandiri. Selanjutnya ada fungsi dan peran bank umum. Yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat, yaitu tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua ada menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Yang ketiga, menyediakan jasa keuangan lainnya seperti transfer, pembayaran, dan kartu kredit. Yang keempat, ada sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada yang membutuhkan. Yang kelima, ada pendorong aktivitas ekonomi. Yang keenam, ada penyedia layanan keuangan modern.
Yang kedua ada pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mana prinsip-prinsip ini mengacu pada Al-Quran dan hadis. Contoh bank syariah, BSI dan BCA Syariah. Fungsi dan peran bank syariah: yang pertama, menghimpun dana dengan prinsip syariah atau bebas bunga atau riba. Yang kedua, menyalurkan pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah atau jual beli, dan mudharabah atau bagi hasil, dan ijarah atau sewa. Yang ketiga, menyediakan jasa keuangan sesuai prinsip Islam. Yang keempat, menawarkan alternatif sistem keuangan halal cocok bagi masyarakat yang ingin menghindari riba. Yang kelima, mendukung ekonomi syariah termasuk pembiayaan UMKM halal, wakaf, dan zakat. Yang keenam, meningkatkan inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Nah, ada penjelasan tentang sistem keuntungan dari bank konvensional. Itu misalnya, bayangkan kamu meminjam uang 10 juta dari teman dan dia bilang balikin 11 juta bulan depan. Nah, itu artinya kamu bayar bunga atau riba, tidak peduli itu untung atau rugi usahamu. Nah, kalau bank syariah, kamu minta bantuan teman sebagai investor usaha, dia bilang aku kasih modal 10 juta, nanti kita bagi hasil sesuai kesepakatan, misalnya 60%, aku 60%, di satunya 40%, jadi kayak bagi hasil gitu. Atau mudharabah tadi, kalau untung dibagi, kalau rugi ditanggung bersama. Begitu menurut bank syariah. Terus kalau akad dan perjanjiannya, kalau bank konvensional itu seperti menyewa motor dan rental, lalu wajib bayar 50.000 per hari, berapapun kamu pakai, tidak peduli kamu pakai motor itu untuk kerja atau main-main. Nah, kalau bank syariah, misalnya seperti kamu membeli motor ke teman, lalu bayar cicilan ke dia itu dengan harga yang disepakati di awal. Ya, misalnya harganya belinya 12 juta, ya dicicil 12 juta, 1 juta per bulan, misalnya gitu. Nah, itu disebut murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan dalam bank syariah, menurutnya begitu. Terus dari sisi tabungan, kalau bank konvensional, setelah kamu titip uang ke bank dan bank kasih bunga tetap misalnya 2% per tahun. Nah, berapapun keuntungan bank. Terus kalau bank syariah, kamu titip uang dan bank ngelola untuk bisnis halal. Kalau usaha untung, kamu dapat bagi hasil, tapi kalau usaha lagi turun, bagi hasilnya juga ikut turun. Selanjutnya ada pengertian BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan bank yang memiliki kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. BPR fokus pada layanan perbankan sederhana seperti tabungan, deposito, dan kredit, serta tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti giro. BPR ini juga tidak melakukan kegiatan falas, pengasuransian, atau penyertaan modal. BPR tidak
ada ATM, tidak ada mobile banking. Sistemnya bawa duit langsung ke banknya. BPR ini biasanya untuk UMKM atau rakyat kecil. Nah, di sini ada fungsi dan peran BPR. Yang pertama, ada menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Yang kedua, menyalurkan kredit terutama ke sektor mikro dan UMKM. Yang ketiga, ada memberikan layanan keuangan sederhana tanpa ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang keempat, meningkatkan akses keuangan di daerah. Yang kelima, membantu pengusaha kecil. Yang keenam, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Lalu yang keempat ada bank digital. Bank digital adalah bank seluruh layanan dilakukan secara digital tanpa atau dengan syarat sedikit kehadiran fisik atau kantor cabangnya itu. Nasabah bisa membuka rekening, menabung, transfer, dan melakukan semua transaksi hanya melalui aplikasi atau website. Nah, contoh dari bank digital di Indonesia ini ada Bank Jago, Blue by BCA Digital, terus ada Line Bank by Hana Bank, dan TMRW by UOB. Selanjutnya ada fungsi dan peran bank digital. Nah, bank digital ini bank zaman now. Cocok buat kamu yang mau praktis dan mau ribet urusan duit, cukup bayar lewat aplikasi. Fungsi dan peran bank digital yang pertama ada menyediakan layanan perbankan digital seperti buka rekening, transfer investasi, dan pembayaran melalui aplikasi. Yang kedua, menawarkan fitur personalisasi keuangan seperti budgeting, reminder, dan catatan transaksi. Ya, yang ketiga, melayani kebutuhan finansial generasi digital secara real time, meningkatkan inklusi keuangan digital. Yang kelima, menawarkan efisiensi dan kenyamanan. Yang keenam, mendorong inovasi keuangan. Selanjutnya ada lembaga keuangan lainnya. Nah, lembaga keuangan lainnya ini adalah entitas yang memberikan layanan keuangan tetapi tidak menerima simpanan langsung dari masyarakat, seperti bank menghimpun dana melalui cara lain seperti mengeluarkan surat berharga dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, contoh lembaga keuangan lainnya di Indonesia ini ada 6. Yang pertama itu koperasi simpan pinjam, yang kedua penggadaian, yang ketiga asuransi, yang keempat leasing, yang kelima perusahaan modal ventura, yang keenam perusahaan anjak piutang. Nah, yang pertama kita bahas ada koperasi simpan pinjam. Ini adalah lembaga keuangan mikro yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya melalui kegiatan simpanan dan pinjaman. Koperasi simpan pinjam dengan modal dari simpanan dan sisa hasil usaha. Koperasi simpan pinjam itu umumnya koperasi simpan pinjam itu umumnya
harus anggota. Nah, cara jadi anggotanya itu kita datang, terus isi formulir, terus tinggal kita kasih duit untuk pertama kalinya. Simpanan pinjam ini ada 3. Ada simpanan wajib, ada sukarela, kenapa orang mau pinjam di koperasi padahal bunganya besar? Yang pertama karena lebih mudah, yang kedua karena mungkin sebelumnya ditolak oleh bank. Yang kedua, penggadaian. Sebuah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pemerintah, uang, dan sistem gadai penggadaian. Berfungsi sebagai tempat untuk meminjam dan memberikan barang-barang yang berharga sebagai jaminan barang yang dapat dijadikan penggadaian, biasanya berupa emas, perhiasan, elektronik, dan barang berharga lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Di penggadaian biasanya dicek, misalnya bukan harga beli baru motor yang digantikan itu akan, tetapi harga kalau dijual sekarangnya berapa. Itu kalau penggadaian. Nah, misalnya kayak harga motornya sekarang pas dicek itu misalnya di penggadaian nih, misalnya harga motor itu pas dicek sekarang harganya 15 juta. Nah, kita kasih pinjam 12 juta aja biar kita dapat untung. Gitu. Selanjutnya ada leasing. Nah, leasing ini adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan leasing company dalam bentuk penyediaan barang modal kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dengan pembayaran secara angsuran, leasing biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang seperti kendaraan, alat berat, mesin, atau properti tanpa harus dibeli langsung secara tunai oleh pengguna. Contoh leasing di Indonesia yaitu Adira Finance, BCA Finance, Toyota Astra Finance, Mandiri Tunas Finance, dan Auto Multiarta. Selanjutnya ada asuransi. Yaitu perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana perusahaan asuransi ini bersedia menanggung risiko kerugian yang mungkin dialami oleh pemegang polis di masa depan dengan imbalan pembayaran premi atau iuran per bulan secara berkala. Dengan kata lain, asuransi adalah bentuk perlindungan keuangan terhadap resiko yang tak terduga, misalnya kayak kecelakaan, sakit, kerusakan, atau kehilangan, atau bahkan kebakaran. Selanjutnya ada perusahaan modal Ventura. Sebentar. Di sini ada contoh leasing. Nah, leasing ini nih maksudnya leasing ini nama perusahaannya yang ngasih fasilitas kredit barang tertentu, misalnya kayak motor tadi. Nah, contohnya misalnya saya pergi ke dealer motor buat beli motor. Terus dealernya ini nanya mau cash atau mau kredit. Nah, terus saya jawab kredit. Nah, dealer motornya ini akan hubungin perusahaan leasing, misalnya EPF, Adira,
buat bantuin pembiayaan tadi tuh. Nah, leasing yang bayarin motornya ke dealer. Nah, terus saya tinggal cicil uang kredit motor itu ke leasing tadi setiap bulan. Jadi kesimpulannya itu leasing ini perusahaan pemberi kredit biasanya untuk barang tertentu. Kredit sama dengan kredit ini maksudnya sistemnya, leasing ini pelakunya. Jadi kalau kita kredit motor lewat dealer sebenarnya kita itu lagi pakai jasa leasing gitu. Terus asuransi ini nggak akan rugi karena semuanya itu ada hitungannya. Misalnya ada yang tanya asuransi ini ya kan kita menanggung misalnya ada orang kecelakaan atau kebakaran atau sakit, nah itu apa nggak rugi atau untungan dari mana. Nah, asuransi ini nggak akan rugi karena semuanya itu ada hitungannya. Duitnya setiap masuk setiap bulan dari orang bayar asuransi itu akan selalu lebih banyak dari klaim-klaim kayak kecelakaan tadi, kebakaran tadi, kesehatan. Nah gitu, misalnya asuransi kebakaran. Nah kan jarang banget kebakaran. Tapi jarang kan bisa kapan-kapan kan, kayak hampir nggak ada gitu kan, kayak lebih kecil andanya kalau kebakaran kan jarang. Nah tapi bayar asuransinya ini kan terus, nah dari situ kan kayak jangkanya itu kita bayar terus per bulan. Nah misalnya kalau asuransi kebakaran kan misalnya jarang kan, nah jadi bayar terus berjalan sama kayak misalnya sama kayak asuransi pesawat terbang. Nah pertanyaannya kapan pesawat jatuh itu kan jarang juga, tapi dengan cuma kita bayar asuransi 80k misalnya, nah itu satu orang di cover 50 juta, tapi kan kapan pesawat jatuh. Nah dari situ jadi asuransi itu nggak akan rugi karena itu udah ada hitungannya. Duit yang masuk itu lebih banyak dari duit yang dikeluarkan. Kalau misalnya kita kerja di asuransi itu kalau udah 15 tahun bisa sampai 100 juta per bulan gajinya gitu. Selanjutnya ada perusahaan modal Ventura. Perusahaan yang memberikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada usaha kecil, menengah, atau startup yang memiliki potensi tumbuh tinggi namun beresiko tinggi, yang biasanya sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Modal yang diberikan tidak berupa pinjaman utang, melainkan penyertaan modal. Ventura ikut memiliki sebagian saham atau kepemilikan dalam perusahaan yang dibiayai, contohnya Ace Ventures mendanai startup digital seperti Tokopedia dan Traveloka. Gampangnya ini misalnya perusahaan modal Ventura ini kayak ada kakak Sultan yang percaya sama ide kita dan mau ngasih duit buat bantuin bisnis kita tumbuh, tapi nanti dia juga pengen dapat untung dari perkembangan usaha kita itu tadi. Contohnya misalnya saya punya startup jualan skincare organik online. Nah, datanglah perusahaan modal Ventura ini kayak Ace Ventures tadi. Terus mereka ngasih dana ke kita 500 juta buat bantuin kita scale up. Nah, tapi nanti mereka dapat bagian dari hasil
sahamnya itu, dari hasil atau sahamnya itu. Nah, terus yang selanjutnya ada perusahaan anjak piutang. Lembaga keuangan non-bank yang memiliki atau mengambil alih piutang tagihan jangka pendek suatu perusahaan terhadap pelanggannya untuk memberikan kemudahan likuiditas dan mengurangi risiko penagihan. Perusahaan ini membantu bisnis mendapatkan uang lebih cepat dari tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan tanpa harus menunggu jatuh tempo. Contoh perusahaan anjak piutang yaitu PT BRI Finance Indonesia Tbk dan PT Indosuria Inti Finance. Nah, di sini ada contoh kasus anjak piutang. Sebuah toko menjual barang ke pelanggan besar dengan pembayaran tempo 60 hari. Daripada menunggu 2 bulan, nah toko tersebut menjual tagihannya tadi atau invoice ke perusahaan anjak piutang ini dan langsung mendapatkan uang tunai. Jadi intinya anjak piutang itu bantuin kita nagihin utang biar fokus jalanin bisnisnya aja. Terus ada contoh kasus modal Ventura. Sebuah startup teknologi yang mengembangkan aplikasi edukasi digital membutuhkan dana untuk memperluas layanannya dan merekrut tim baru. Kalau belum memiliki aset cukup untuk dijadikan jaminan pinjaman ke bank, perusahaan ini mengajukan pendanaan ke perusahaan modal Ventura. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan produk promosi. Jika sukses, perusahaan modal Ventura ini akan memperoleh keuntungan besar dari kenaikan nilai sahamnya tadi. Jadi maksudnya itu modal Ventura ini kayak ada bisnis bagus, terus dia kasih tanam modal situ kayak saham gitu, nah terus nanti dia dapat untung, itu maksudnya. Baik, ini kesimpulannya, bank umum dan lembaga keuangan lain berperan penting dalam perekonomian sebagai sumber dana, penyedia layanan keuangan, dan penyalur kredit serta turut menjaga stabilitas keuangan nasional. Oke, selanjutnya kita ke pertemuan 6, yaitu membahas tentang proses penciptaan uang giral dan pengganda uang atau money multiplier. Nah, kita masuk ke pengertian uang giral dulu. Uang giral adalah uang yang berada dalam bentuk saldo di rekening bank dan dapat digunakan untuk transaksi non-tunai seperti melalui cek, giro, atau transfer elektronik. Uang giral merupakan bentuk uang yang diterbitkan oleh bank umum, bukan oleh pemerintah seperti uang karta. Nah, ini ada gambar contoh uang giral. Ada cek, bilet giro, atau kartu debit. Nah, cara penciptaan uang giral. Nah, di sini ada misalnya setoran tunai ke bank. Terus nasabah menyetorkan uang tunai, bank mencatat sebagai simpanan. Nah, terus pemberian kredit oleh bank. Bank memberikan kredit, dana tersebut disimpan kembali di bank, menciptakan uang giral baru. Penjelasannya ceritanya gini, misalnya Nesya nabung 10 juta ke bank. Bank itu nggak hanya nyimpen doang, tapi juga muterin uang dengan cara ngasih pinjaman ke orang. Dari uang kita tadi, bank bisa bikin uang baru lewat simpan pinjam tadi. Ini makanya uangnya muter-muter tapi terproduktif.
Di sini ada pengertian pengganda uang atau money multiplier. Rasio yang menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian sebagai hasil dari peningkatan awal dalam basis moneter atau cadangan perbankan. Dengan kata lain, pengganda uang mengukur seberapa banyak uang baru yang dapat diciptakan oleh sistem perbankan dari setiap unit uang yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, di sini misalnya cadangan wajib 10%, artinya dari setiap uang yang disimpan, bank harus simpan 10%, sisanya boleh dipinjamkan. Nah, langkah 1 misalnya kamu nabung 10 juta ke bank A simpan 10% dari 10 juta itu 1 juta. Nah, sisanya kan 9 juta dipinjamkan lagi ke orang lain, ke misalnya ke nasabah B. Nah, langkah kedua, nasabah B yang pinjam 9 juta tadi disimpan dia lagi di bank B. Bank B simpan 10% dari 9 juta itu tadi, yaitu 900%, sisanya 8 juta 100 ribu dipinjamkan lagi ke nasabah C. Nah, langkah 3, nasabah C simpan 8 juta 100 tadi di bank C, terus bank C nyimpan 10%-nya yaitu 810.000, sisanya 7.290.000 dipinjamkan lagi ke nasabah ke nasabah D. Nah, proses itu tadi semua terus berulang, setiap uang yang dipinjam disimpan lagi, sebagian disimpan, sisanya dipinjamkan, dan seterusnya begitu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini ada kesimpulannya. Uang giral diciptakan oleh bank melalui simpanan dan pemberian kredit. Proses penyimpanan ini diperkuat oleh efek pengganda uang atau money multiplier. Kebijakan bank sentral sangat memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi intinya itu, bank itu bukan cuma tempat simpan uang. Mereka punya kekuatan buat menciptakan uang baru lewat proses yang terstruktur. Tapi semua itu diatur sama BI biar enggak kebanyakan uang yang bisa bikin inflasi. Oke, next kita ke pertemuan 7. Ini membahas tentang pengertian, tujuan, dan fungsi bank sentral. Yang pertama itu pengertian bank sentral adalah lembaga negara yang bertugas menjaga stabilitas nilai mata uang dan sistem keuangan di Indonesia. Bank sentral yaitu Bank Indonesia atau BI. Bank sentral memiliki kewenangan penuh dan independen dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya ada fungsi bank sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Mereka mengatur uang yang beredar dan mengontrol inflasi. Nah, di sini jadi bank sentral itu ngatur berapa banyak uang yang boleh beredar. Kalau kebanyakan harga-harga bisa naik, itu namanya inflasi. Nah, bank sentral yang cegah itu semua. Ibaratnya biar ekonomi nggak panas, mereka yang sejukin. Nah, terus menjaga kelancaran sistem pembayaran biar transaksi lancar, aman, dan tidak bikin ribet. Bikin transaksi fungsinya itu bikin transaksi tetap aman dan lancar. Nah, pernah transfer uang terus di pending. Nah, bank sentral itu yang jagain sistem pembayaran kita tetap aman, cepat, dan lancar, biar pas kita belanja online gak drama.
supaya pas kita transfer bayar online atau gesek kartu, sistem pembayaran jalan mulus atau kegangguan. Gak mau kalau misalnya kita tiba-tiba error pas mau bayar makanan. Nah, jadi fungsi bank sentral itu bikin transaksi tetap aman dan lancar. Terus ngawasin semua bank, mengatur dan mengawasi perbankan atau bank-bank supaya tidak ada bank yang nakal. Semua bank diawasi oleh bank sentral, jadi biar nggak ada bank yang nakal atau merugikan nasabah kayak ini misalnya guru BP-nya dunia perbankan. Yang keempat ada memberikan izin pendirian bank. Nah, misalnya mau bikin bank itu nggak bisa sembarangan, harus izin dulu ke bank sentral. Mereka yang nilai layak nggak nih misalnya buat dirikan bank, biar nggak asal buka terus kabur. Terus yang kelima itu menetapkan peraturan dan sanksi, biasanya denda finansial kalau sanksi. Kalau ada bank yang melanggar aturan, siap-siap kena sanksi. Misalnya bank nggak nyimpen dana cadangan, itu misalnya melanggar. Contoh realnya, misalnya bank A nggak nyimpen saldo minimum yang wajib ada. Nah, bank sentral bakal kasih peringatan atau denda. Jadi semua bank itu harus patuh. Terus ada peran bank sentral dalam perekonomian. Yang pertama, menjaga kestabilan harga inflasi. Kalau inflasi naik, BI naikin suku bunga. Terus yang kedua ada menjaga nilai tukar mata uang. Kalau rupiah melemah, BI turun tangan di pasar falas. Pasar falas atau valuta asing adalah tempat jual beli mata uang. Tempat jual beli mata uang dari berbagai negara. Contohnya, kita tukar rupiah ke dolar buat liburan ke luar negeri, itu udah termaksud aktivitas di pasar falas. Terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Mengantisipasi krisis keuangan, BI bantu kasih dana ke bank biar nggak bangkrut. Yang kelima, menjaga kepercayaan pasar terhadap sistem keuangan. Yang keenam, ada sebagai agen pemerintah. BI ini salah satu timnya, saling komunikasi kalau skema besarnya itu mengurusi moneter. Yang ketujuh, ada sebagai bangkir. BI menjadi tempat pemerintah menyimpan dan mengelola uang negara. Pemerintah menyimpan dana APBN di BI. Kesimpulannya dari materi ini yaitu fungsi dan peran bank sentral sangat penting bagi stabilitas ekonomi. Tanpa kontrol bank sentral, perekonomian bisa mengalami ketidakstabilan besar. Oke, baik. Alhamdulillah. That is all my presentation. Thank you very much for your attention, sir. Please give me for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.